Ya, akhirnya data inflasi sudah rilis dengan angka yang relatif sesuai ekspektasi dan tidak terjadi kejutan di situ. Dan kita persis dengan apa yang kemarin kita bahas, kaitannya dengan pergerakan harga emas yang kecenderungannya malah naik, kemudian juga indeks saham yang mayoritas justru malah mengalami kenaikan juga sesuai dengan ya itu dipicu oleh sektor teknologi. Nah, kira-kira apakah ini dampaknya akan menggagalkan atau tidak? Ini akan masih harus memantau lebih lanjut karena nanti malam kita akan dapatkan data PPI dan juga data initial jobless claim. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, yang perlu saya ingatkan adalah hari ini hari central bank kembali dan kita akan fokus dengan ECB. Kira-kira bagaimana ulasan ataupun dampak dari pergerakan berikutnya? Kita lihat berikut ini. So, dari hasil inflasi kemarin, persis dengan apa yang kita uraikan bahwa semua masih sesuai takarannya, masih sesuai dengan range yang kita perkirakan, di mana data inflasi, terutama untuk core CPI, berada di 0,3%, sesuai dan artinya tidak banyak perubahan ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi, juga sesuai dengan periode sebelumnya. Artinya unchanged, kemudian core CPI untuk basis bulanan, ataupun tahunan juga sama 3,3%. Kemudian inflasi atau CPI utama yang berada di basis bulanan juga mengalami kenaikan tipis 0,3% dari 0,2%. Sesuai ekspektasi dan juga naiknya cuma 0,1%. Kemudian dari inflasi tahunan yang ternyata naik 2,7% dari sebelumnya 2,6%. So, semua sesuai ekspektasi dan semua sesuai estimasi range kita, dan persis dengan apa yang kemarin kita bahas, ada 3 poin utama yang harus diperhatikan. Ternyata memang poin pertama yaitu kaitannya dengan kalau misalkan aktualnya masih berada dalam range alias sama dengan ekspektasi ataupun sesuai ekspektasi, maka reaksi tidak terlalu banyak. Dan itu yang ditunjukkan dengan pergerakan tadi malam. Dolar sempat mengalami penguatan tapi tidak efektif, dan bahkan kalaupun kita bilang sampai penutupan dia tetap menguat, bukti nyatanya adalah emas bukannya turun, malah dia justru tetap mengalami kenaikan. Dan ini kaitannya dengan ekspektasi penurunan suku bunga Fed yang diperkirakan akan tetap terjadi minggu depan. Oleh karenanya, kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool, kemarin kita sudah sempat lihat perbandingan dari sebelum data CPI, sebelum data ataupun setelah data NFP, kemudian sekarang kita coba lihat. Posisinya sudah mulai kenaikan ke 98%-an dari sebelumnya 86%. Artinya apa? Artinya semakin kuat kemungkinannya untuk Fed atau FOMC minggu depan lakukan penurunan suku bunga 25 basis point. Tapi dengan catatan, tentunya market akan menantikan apa yang akan terjadi atau apa yang akan disampaikan dalam dot plot berikutnya. Karena ini adalah yang bisa dibilang terbaru untuk menyoroti apa yang terjadi ataupun yang dilakukan oleh Fed di kuartal pertama tahun 2025. Nah, jadi catatannya teman-teman, data ekonomi dari 1 minggu terakhir ini atau bahkan sampai non-farm payroll kemarin bisa saja menjadi catatan atau rambu-rambu untuk dot plot yang akan diumumkan juga di minggu depan. Sementara itu, kalau Anda lihat dari pergerakan saham, Dow Jones mengalami penurunan, tapi tidak untuk S&P ataupun bahkan Nasdaq. Dan ini lagi-lagi teman-teman, alasannya sederhana, karena investor menuju ataupun melirik dengan sektor teknologi. Jadi walaupun sempat ada permasalahan antara Nvidia dengan China, ternyata itu tidak menggugah ataupun mengubah selera dari pasar yang tetap mengincar sektor teknologi. Jadi alasan ini ditambah lagi dengan optimisme terkait dengan penurunan suku bunga Fed, lalu kemudian juga investor yang mulai mengincar saham-saham kapitalisasi besar, dan efek akhir tahun. Saya rasa ini yang paling menunjang, sehingga kita kemungkinan akan melihat rally tersebut tidak akan terhenti sampai at least menjelang akhir tahun. Nah, ini berarti Santa Claus rally sudah sangat-sangat dekat dan bahkan sudah lebih dulu berjalan, teman-teman. Harapannya adalah Anda tidak ketinggalan momen. Jadi kita sudah mengingatkan jauh-jauh hari, bahkan dari sejak akhir bulan November kemarin, Anda untuk prepare, dan itu ditenggarai dengan dipicu dengan non-farm payroll lebih tepatnya, dan juga didorong atau didukung oleh data inflasi tadi malam. Nah, jadi dalam hal ini kemungkinan dari saham-saham kelihatannya kalaupun terjadi penurunan ataupun koreksi itu adalah sifatnya bersifat sementara. Jadi yang paling benar, kalaupun misalkan terjadi koreksi, itulah Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga relatif lebih murah. Nah, sementara dari suku bunga, kemarin kita sudah sempat mendengarkan dari keputusan suku bunga BOC atau Bank of Canada yang kembali menurunkan suku bunga. Ya, rambu-rambunya sudah kelihatan dari beberapa hari yang lalu bahwa mereka akan melakukan pemangkasan jumbo kurang lebih 50 basis point. Dan itulah yang terjadi tadi malam sesuai ekspektasi. Bahkan menurut Gubernur BOC, Tiff Macklem, dia mengatakan bahwa bank mengantisipasi untuk pendekatan yang lebih
bertahap terhadap kebijakan moneter. Jadi ada beberapa pandangan bahwa pemangkasan jumbo ini sebetulnya untuk memperingkas kemungkinan yang bisa terjadi di masa depannya, supaya BOC setidaknya tidak perlu lagi menurunkan ataupun memangkas suku bunga terlalu besar. Jadi mereka habiskan senjatanya dari sejak sekarang, dan berarti tinggal tersisa ke depannya beberapa tahapan untuk melakukan penurunan suku bunga lagi. Karena dari beberapa analis menyatakan bahwa kemungkinan BOC mengincar target suku bunga netral kurang lebih di 2,5%. Itu berarti masih ada sekitar 100 basis poin lagi, dan ya kita anggap saja kalau misalkan 100 basis poin berarti 2 kali 50 basis poin atau 5 atau 4 kali 25 basis poin. Jadi kalau misalkan seperti ini, artinya apa? Artinya Bank Sentral masih tetap dalam tahapan penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, di sisi lain, apa yang disampaikan oleh Gubernur BOC juga terkait dengan rencana Trump untuk memberlakukan tarif, termasuk barang Kanada yang akan masuk ke Amerika. Nah, tentunya ini disoroti oleh beberapa pihak, termasuk juga diakui oleh McClellan bahwa itu akan menimbulkan efek, yaitu kaitannya dengan ketidakpastian yang baru, sehingga perlu untuk mengantisipasi in case terjadi perlambatan ekonomi lebih lanjut. Bahkan dinilai bahwa perlambatan ekonomi sedang terjadi pada Kanada, dan itu juga dicurigai untuk tahun depan akan tetap terjadi. So, apakah nantinya keputusan ini akan memicu bank sentral lain tetap melakukan hal yang sama? Sepertinya iya. Terutama hari ini kita akan lihat dari SNB, Swiss National Bank, dan juga European Central Bank. Keduanya diperkirakan akan memangkas 25 basis poin, dan itu berarti kalau misalkan minggu depan Fed juga memangkas 25 basis poin, ya berarti kita masih tetap dalam fase di mana bank sentral global itu masih cenderung turunkan suku bunga. Kecuali untuk BOJ, teman-teman, ada kabar buruk untuk BOJ, terutama untuk kaitannya USD Japanese Yen, karena ternyata kabar mencuat untuk 1 atau 2 hari terakhir ini agak diragukan untuk melakukan kenaikan suku bunga, dan itu berdampak ya bisa dibilang yen negatif, artinya yen melemah, dan itu kelihatan dari USD Japanese Yen bergerak naik. Sementara itu dari pergerakan oil, Anda bisa lihat harga crude oil mengalami kenaikan ke level $70 setelah ditekan ke level 66, kemudian secara bertahap dia mulai rebound, bertahan lagi di level 67, 68, dan akhirnya tembus level $70. Nah, cuman lagi-lagi teman-teman, pertanyaannya apakah kita akan dapatkan kenaikan lebih lanjut di atas $72? Saya agak ragu seperti itu, tapi mungkin ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh OPEC. Kemarin kita lihat pertemuan di awal bulan, kurang lebih tanggal 5 Desember, menunjukkan bahwa mereka akan melanjutkan atau memperpanjang pemangkasan produksi. Harusnya ya kita anggap ini sebagai sinyal positif untuk harga minyak, dikarenakan berarti mereka mengetahui sesuatu, yaitu kaitannya dengan tingkat permintaan yang relatif lebih rendah. Jadi ya mau tidak mau mereka akan mengurangi pasokan. Nah, otomatis ini harus ditunggu sampai kuartal pertama selesai, karena mereka akan memperpanjang tersebut sampai kuartal pertama 2025, dan baru akan memompa produksi kurang lebih di bulan April. Nah, kemudian inventory, 2 hari berturut-turut kita lihat data inventory minyak, pertama dari versi API, yang ternyata hasilnya adalah positif, 0,49 juta versus ekspektasi minus 1,3 juta. Jelas itu berarti menandakan pasokan yang bisa dibilang masih berlebih. Nah, sementara versi EIA tadi malam justru berbeda. Angkanya muncul dengan angka minus 1,4 juta versus ekspektasi minus 1 juta. Ya, ini berarti menandakan ada konsumsi bahan bakar yang relatif lebih tinggi, sehingga kita bisa lihat harga minyak juga mendukung untuk kenaikan. Walaupun tadi malam, kalau Anda simak dengan laporan OPEC bulanan, itu menunjukkan bahwa mereka memproyeksikan tingkat permintaan di tahun 2024 kembali melemah, dan juga 2025 kemungkinan masih ada tanda-tanda perlemahan pertumbuhan permintaan. Jadi ini yang membuat kenapa harga minyak sepertinya enggan untuk menaik ataupun untuk mulai kenaikan lebih tinggi di atas $75 atau bahkan di atas $70. Tapi ya setidaknya kalau misalkan nanti kita lihat dari China ada tanda-tanda pemulihan, terutama didukung dengan stimulus fiskal ataupun bahkan moneter, maka mungkin kita lihat secara bertahap itu akan membantu harga minyak. Tapi bagaimana dengan dampak Desember dan Januari? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa efek libur itu akan menunjang untuk permintaan bahan bakar, terutama untuk perjalanan. Jadi kelihatannya permintaan sedikit demi sedikit akan mulai kenaikan, dan itu pula yang membuat kenapa crude oil walaupun
outlook-nya suram, tapi untuk bulan Desember ataupun Januari kelihatannya kita masih punya harapan untuk melihat setidaknya ada kenaikan tipis untuk beberapa waktu ke depan. Dan akhirnya data ekonomi untuk malam ini. Kita akan melihat dari ECB terlebih dulu. Deposit facility rate yang diperkirakan akan dipangkas 25 basis poin, berarti 3,25 menjadi 3%. Kemudian interest rate decision dari 3,4 menjadi 3,15%. Secara keseluruhan teman-teman, ECB probably 90% sudah diantisipasi untuk melakukan cut rate 25 basis point. So, saya tidak akan kaget kalau ternyata penurunannya relatif mulai terbatas saat pengumuman tentunya. Nah, tapi yang akan dituju oleh para investor ataupun trader global itu adalah di jam 24.05 ataupun bahkan 22.15. Ini kaitannya dengan press conference ECB ataupun pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde. Yang ditunggu sinyalnya adalah hawkish atau dovish. Oke, kita bedakan. Hawkish yang dimaksud adalah kalaupun misalkan dia cut rate sekarang 25 basis point, tapi kemudian dia tidak berjanji atau memberikan komitmen akan melakukan pemangkasan lebih lanjut atau tidak menargetkan ke level tertentu, maka itu kita anggap less dovish atau kecenderungannya hawkish. Nah, apalagi kalau misalkan mereka bilang cukup yakin optimis dengan rebound ekonomi, pemulihan ekonomi, kemudian tidak diperlukan lagi penurunan suku bunga. Oke, itu sangat hawkish dan itu akan menunjang untuk kenaikan ataupun rebound dari Euro USD. Nah, sebaliknya pernyataan dovish itu lebih kepada pertimbangan bahwa mereka masih bisa untuk melanjutkan penurunan suku bunga walaupun dengan catatan tergantung data ekonomi. Dan seperti kita ketahui bersama, data ekonomi zona Eropa kecenderungannya adalah lebih negatif daripada Amerika atau bahkan kecenderungannya lebih negatif daripada Inggris. So, kesimpulannya akan sangat besar kemungkinan untuk pernyataan ECB ataupun Christine Lagarde cenderung ke arah dovish. Dan kalau itu terjadi, berarti bearish untuk euro akan berlanjut di malam hari. Jadi, statement hawkish atau dovish itu yang diperlukan oleh pasar. Sementara untuk data malam hari juga kita akan lihat dari PPI. Ini adalah inflasi dari sisi produsen. Dan ini jobless claim dari Amerika. Oke, tipsnya adalah sama dengan apa yang kemarin terjadi pada CPI. Intinya yang kita lihat adalah perbedaan antara aktual dengan angka ekspektasi yang cukup besar atau yang cukup bisa dibilang selisihnya harus di atas 0,2%. Kalau itu yang terjadi, oke, berarti strong dollar. Tapi kalau cuma 0,1 selisihnya atau bahkan sesuai ekspektasi, maka tidak akan ada reaksi apapun. Sehingga kemungkinan dolar walaupun tetap kuat, tapi dia akan relatif terbatas dan itu akan menguntungkan untuk emas tentunya seperti yang terjadi tadi malam. So, poin utamanya adalah terkait dengan selisihnya berapa. Yang diharapkan ataupun yang bisa mengubah skenario itu jika ternyata datanya relatif jauh lebih tinggi. Saya asumsikan misalkan terjadi lonjakan ke 0,4% atau bahkan 0,5%. Itu hampir bisa dipastikan emas akan terkoreksi tajam dan kita tinggal tunggu saja apakah rebound ini akan berlanjut atau tidak dengan catatan 2721 adalah level resisten tangguh. Lalu kemudian kalau misalkan dia tembus pun kemungkinan kita harus berhadapan dengan 2750. Apakah dia akan menciptakan new all time high? Saya rasa 2790 baru akan ditembus minggu depan. Itu pun dengan catatan kalau dot plot dari Fed kecenderungannya memberikan indikasi kuartal pertama 2025 masih bisa melakukan penurunan suku bunga.